Putra sang ambu ya cantik, berbudi luhur hati mulia, cacar pagar serta bener pinter singa, puterar Sunda, berjiwa suci merasuk sukma, sadarkan diri menyentuh rasa, bangkit berjuang belas sesama, menanam bakti menuai cita. Dentang dangian Pancawaluya, bawa cahaya sang yang sejati, putra Pakuan Pajajaran anyar, alam lestari rakyat makmur selamanya. Berlari kencang, terbang meninggi, membela rakyat, bebaskan derita, harmoni alam, rakyat bahagia, rakyat makmur, Pajajaran anyar selamanya. Pancawaluya di kuku Sunda, mengasah rasa, ngolah pikiran, membangun citra, karakter diri, pribadi bakti, hidup sahaja. Dentang dangian Pancawaluya, bawa cahaya sang yang sejati, putra Pakuan Pajajaran anyar, alam lestari rakyat makmur selamanya. Awali niat, gunakan akal, cari solusi nan bijaksana, tujuan jelas, mengasah rasa, berhati suci, niat berbakti, bersumber. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai Astungkara Wanugraha, alhamdulillah wa syukurillah. Alam mendukung, cuaca mendukung, dan semua mendukung. Tadi beliau mengatakan biasanya mau hujan cenah di sini teh ya. Ya tadi pagi udah hujan dulu. Jadi ternyata ada tata cara untuk mencapai titik tempat yang disucikan. Pertama,
kita nunasir teh di bawah. Permisi, beliau minta izin kepada pemilik alam yang ada di sini dan ditandai dengan angin daun yang bergerak. Lalu masuk ke mandala, langsung ke mandala utama, kita sembahyang dan Astungkara Wanugrahanya selesai dengan baik. Sekarang minta izin ini beliau yang akan menerangkan apa sih gitu Gunung Padang teh gitu ya. Jadi jangan jadi kayak pernah kesini tapi tidak tahu apa yang ada di sini gitu. Mangga Kang dilanjutkan. Terima kasih untuk Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Om Swastiasti. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak. Alhamdulillah pada siang hari ini atas izinnya kita bisa berkumpul di tempat yang suci ini, yaitu situs Cagar Budaya Gunung Padang yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Dan tentunya pertemuan ini atas izin Gusti Yang Maha Suci, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu sebelumnya mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas izinnya kita bisa dipertemukan. Amin. Subhanallah. Ya, perkenalkan saya dengan Kang Nanang, Pak. Udah kenal ketika dulu pertemuan yang apa, Pak? Ya. Saya asli warga Gunung Padang, Ibu, Bapak, dan saya menjalankan amanah atau menjaga warisan leluhur ini dari Bapak, dari kakek, dari buyut. Dulu pernah beramanat, tolong jaga tempat ini jangan dikotorin. Dikotorin ada dua. Satu, tidak boleh ada sampah-sampah di sini, apalagi sampah plastik. Kalau alam daun-daun nggak apa-apa, itu pun dibersihkan sama teman-teman. Kedua, jangan dikotorin dengan sifat perilaku manusia yang memang tidak tahu diri, yang memang manusia yang wujudnya manusia, tapi perilakunya Bukan manusia. bukan manusia. Nah itu yang perlu kita tolong mereka. Ya kita semua semoga ini kita dijadikan manusia, sejatinya manusia. Wah. Ya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, saya bukan lebih tahu tentang Gunung Padang ini, bahwa tadi saya ditanya oleh Bapak yang berpeci ini, nanya sejak kapan Gunung Padang itu, yang jadi wawancara saya tadi siapa ada Bapak ya? Ya. Tadi udah direkam sebentar pas pembukaan bahwa Gunung Padang ini mulai dicatat Ibu. Saya tahu, saya punya catatan di rumah, dokumentasi saya. Gunung Padang ini sudah tercatat sejak tahun 1891. Siapa yang mencatat? Namanya itu Perbeck. Siapa Perbeck? Ahli geologi dari Belanda ketika penjajahan bangsa ini. Kemudian jilid kedua dibaca kembali hasil daripada analisis Perbeck, yaitu pada tahun 1914. Nah, siapa? Nicholas Johannes Krum atau dikenal dengan NJ Krum. Nah, NJ Krum berdasarkan laporan tersebut langsung meninjau ke tempat ini, dan di tahun itu dilakukan penelitian Ibu. Awalnya ini sebuah hutan, sebuah bukit. Dulunya bukan hutan, ini udah ada peradaban. Nah, karena ada bencana, ini tertutup, akhirnya ini terbengkalai. Semua di sini tuh tidak ada yang tersisa karena dengan bencana. Yep. Lama kelamaan dikunjungi lagi sama penemu-penemu yang dulu, sehingga tahun 1914 ini diteliti oleh Belanda. Ternyata ini ada 4 terasering atau 5 lantai. Nah waktu itu kemudian pada tahun 1979 kakek saya, Ibu, kakek nah warga lokal di sini mencoba untuk membuka puncak Gunung Padang. Untuk apa? Untuk ladang. Nah ini Gunung Padang Bapak pernah dimanfaatkan untuk kebun. Nah tadi yang di lantai 1 yang batunya paling banyak, itu yang ada batu meja atau batu gong, itu pernah tanamin padi, singkong. Karena dulu ketutup tanah ini, karena nggak tahu. Nah dulu itu batu yang muncul hanya batu-batu yang berdiri yang paling tinggi, kayak pusara kuburan. Sudah banyak pejarah yang datang, para tokoh zaman dulu berdoa di makam keramat. Ketika kakek menggali untuk mencangkul, ditemukan balokan-balokan batu yang sudah berdiri, cuman ketutup tanah. Makanya kenapa tadi ada ibu yang duduk di batu berdiri? Kenapa tidak boleh? Satu, batu itu struktur didirikan oleh leluhur kita. Ya.
batu itu sekarang udah miring karena ada desakan alam. Kita dudukin lama-lama kan Jatuh. semakin jatuh. Itu ini cagar budaya. Nah, sejak tahun 1979 dilaporkan oleh kakek ke pemerintah, dan pada tahun 82 Bapak Ya. restorasi awal Gunung Padang. 82. Nah, ini dibuka. Cuman sayang sekali tahun 82 itu bertepatan dengan bencana alam, Gunung Galuh meletus, Pak, betul? Oh ya. Tahun 82. 82 meletus. Saya baru usia 8 tahun waktu itu. Tapi saya melihat arkeolog membuka ini. Dulu batunya ke kuning-kuningan, bukan kayak gini. Karena belum kena jamur, belum kena matahari, Pak. Nah, tahun 82 Abu sampai ke Gunung Padang dari Galunggung, nggak bisa melanjutkan pekerjaan, belum ada listrik. Dipulangkanlah arkeolog ke Jakarta. Dilanjut tahun 85 Bapak. Nah, selama 1 tahun yang lantai 1 di bawah dibuka, ternyata masih ada struktur, ada bukit. Nah, di sini ada 4 lantai. Nah, sejak tahun 85 itulah ada istilah punden berundak Gunung Padang. Nah, kenapa dinamakan punden berundak? Diambil dari istilah pepunden. Apa pepunden itu? Artinya leluhur. Apa leluhur itu? Nenek moyang. Apa nenek moyang itu? Sesepuh. Nah, sejak itulah resmi di Gunung Padang ini diakui sebagai situs, Pak. Nah, cuman sejak tahun 85 itu terlupakan kembali. Tidak ada tindak lanjut penelitian ke Gunung Padang, terlupakan. 2011 ada kunjungan Wagub Jabar waktu itu, Pak Dede Yusuf. Ya. Ketemu saya, minta diantar kayak Pak Ide ke saya, Kang tolong antar. Saya antar, saya jelaskan, oh kalau gitu Kang, ini perlu disampaikan lagi ke pusat. Nah, oleh beliau sampai ke staf presiden ketika Pak SBY. Ya. Dan sejak itulah dilakukan penelitian Ibu Bapak tahun 2012 berdasarkan kajian ilmu pengetahuan dari arkeologi, dari geologi, dari astronomi Ibu, dari antropologi, dari filologi, dari arsitek, dari sipil, dari spiritual. Semua ngaroyongnya. betul. Nah, disitulah heboh. Kenapa mesti 2014 Pak akhirnya? Karena Gunung Padang ini harus menyambung dengan 5. Nah, 2014 itu 41 kan 5. 5 ya. Karena Gunung Padang ini ada 5 bukit yang melingkari, menghadap 5 gunung, batu-batunya silahkan Bapak Ibu lihat segigi 5. Semuanya. Meja yang antara 5 sisi 5 sudut. Ada apa dengan Gunung Padang serba 5, Pak? Iya. Nah, makanya ini 5 teras. 1 di bawah, 2 ini Pak Ibu. Iya. Kita di 3 ini, Iya. ini 4. 5 yang ke 5. Nah, 5 itu paling sakral Ibu. Makanya Bapak Ibu tadi berdoa bersembahyang di level 5. Ini kesempurnaan. Amin. Ya, ya. Kita semua diatur. Kenapa kembali lagi ke 4? Karena ada istilah 4 sehat 5 Sempurna. betul kan? Iya Pak. Ya kan? Maka ini di 4. Nah, maka ini kita kumpul di sini lagi Pak. Nah, itu Bapak tadi yang Bapak tanyakan, yang batu keramaan, keratuan, keresian. Dulu hurnya. Yang batu 1 Ya. itu kalau istilah Hindu itu tempat bersemayamnya Siwa. Dewa Siwa. Itu kakek kami dulu mengatakan itu batu alit. Ya, alit itu kan tunggal. Tuhan itu kan tunggal. Makanya ratu di sini bukan ratu jabatan pemerintahan, tapi ratunya itu raja, tunya tunggal. Raja tunggal itu siapa? Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi. Di luhur, Pak. Betul, Pak. Nah, ini Gunung Padang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2014 Gunung Padang resmi diakui oleh Presiden Pak SBY melalui Menteri Muhammad Nuh. Bahkan saya dipanggil ke istana waktu itu, saya masih ingat Juli, tanggal 7 Juli di hari kelahiran saja. Ini resmi diakui sebagai cagar budaya nasional. Bentar lagi ulang tahun dong Pak. Ya, betul. Betul, cagar budaya nasional Bu. Nah, dan sampai saat ini Gunung Padang itu terhenti. Ketika Pak SBY terhenti, belum ada yang meneruskan. Ya, di era Pak Jokowi belum sempat ke Gunung Padang, dan semoga nih di era sekarang ini ada tindak lanjut penelitian karena penting Pak. Nah, karena sampai saat ini masih simpang siur ini storynya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menariknya Gunung Padang ini, kata orang tua dulu, ini dibangun Gunung Padang itu dulu belum mengenal agama, yang dikenal dengan animisme, dinamisme, tapi sudah monoteisme. Betul, setuju Pak. Sudah monoteisme, sudah mengenal Tuhan yang Tunggal. Artinya dari dulu sampai saat ini Tuhannya ya itulah, nggak ganti-ganti Pak. Betul. Ganti-ganti. Belum pernah mengundurkan diri soalnya awalnya teh gitu Tuhan. Betul Pak. Ya, nah, Bapak itu hanya sambutan kami, saya Kang Nanang, untuk menyampaikan kepada publik dengan wawancara ini. Semoga
semua orang siapapun, ya, apapun, Ya. tanpa membedakan suku, Agama, ras dan ras. agama, silahkan kunjungi, lindungi dan lestarikan Cagar Biar Gunung Padang ini, ya, karena ini nilai-nilai yang tak ternilaikan. Nah, ini hubungan dengan jati diri bangsa. Nah, ini peradaban yang luar biasa. Ini saya sangat luar biasa, Bu. Nah, ini sebagai tempat peribadatan tanpa ada batasan agama. Makanya saya tadi ikut sembahyang, meditasi. sembahyang, ya, terus saya menghormati. Karena saya juga senang Pak meditasi. Saya Muslim, saya Islam, tapi saya senang budaya. Gitu, karena ini gunungannya tidak ada batasan. Itu. Ya. Yang sebelah sini, ya, kan ini ada 3. Ya, 3 aja Pak. Nah itu kan ya, yang sebelah kanan itu Resi itu Sunan Ambu namanya. Nah kalau yang tengah itu dikenal dengan tadi Siwa atau Batu Paratuan. Alif atau Lingga menurut budaya, sama juga sih pengertiannya, mau menhir, mau Lingga, mau tadi Alif, mau tadi Siwa, intinya sama kepada yang tunggal. Yang sebelah kiri itu Romo itu Bapak. Jadi Alamaan. Bapak ketuhanan keibuan, Ibu, betul, ya, betul Bapak Ibu, ya. Ratu, Resi. Mesti. Nah, yang tadi Kita sembahyang. sembahyang itu tempat, kalau menurut lokal, tempat singgahnya yang Prabu Siliwangi. Hah? Yang Prabu Siliwangi. Itu ya siapa? Ya karena Bapak lah. Ibu siapapun yang duduk di situ lah. Ya, Dan salah laku nanya. betul lakunya dulu tuh melambangkan anak. Karena ada anak itu dari ayah dan ibu, hakikatnya. Bukan sebenarnya Pak, itu filosofinya. Nah setelah itu Pak, kalau menurut budaya kami di sini, setelah ininya cerita, kita balik badan. Awalnya kan ke selatan, Ya. menghadap ke utara. Dan itu ada utara. Gunung Agung, ya, Gunung Gede Pangrango, ya, ya, Gunung Agung, ya. Kalau sorong ke kiri itu Gunung Salak, ya. Jadi dulu tuh Gunung Karun, Gunung Agung, Gunung Salak. Nah, sekarang Gunung Gede berubah. Siapa yang berubah? Belanda. Awalnya itu Gunung Agung, Belanda masuk bisa batam jadi Gunung Gede. Padahal dulu Namina kan Gunung Agung, Namina asalnya. karena iya itu berubah Bu. Ya, ya, Gede itu besar kan, Agung juga besar. Tapi yang benar Gunung Agung. Betul. Ya dia dipindahkan ya. Kan Gede belum tentu Agung. Iya. Kalau yang Agung pasti Gede. besar, itu filosofinya Bu. Nah itulah makanya dulu kalau di Jawa Barat ini Gunung Padang ini harus lurus setelah ke leluhur menghadaplah ke Sana. Gunung Agung, yaitu penghuni itu Eyang Surya Kencana. Siapa Surya Kencana itu? Itu lah perlu dibuka Bapak. Ada hubungan dengan matahari. Surya, makanya Sunda. Sun itu kan cahaya matahari. Bedanya apa? Nah itu kalau menurut tempat Pak. Jadi, kenapa dinamakan Gunung Padang ya? Padang berawal dari ketiga kata Pak, Da, Nyang. Pak tempat, Dan itu leluhur. Dangyang. Iya. Nah, Leluhur yang tempat di sini, yang berada di sini. Iya, jadi Padang itu Pak Dahyang. Jadi Pak itu tempat, Da itu leluhur, yang itu yang agung. Jadi ini tempat leluhur yang agung. Siapa yang agung? Bapak udah tahu langsung. Kembali. Nah itu Bapak mungkin dari kami sebagai sambutan dengan datanya ke Gunung Padang ini, paling tidak ada pencerahan Pak tentang story, tentang sejarah, tentang leluhur kita. Karena nggak mungkin ada kita tanpa leluhur. Kata bahasa Sundanya tuh Hananguna Hananguni, tan Hananguna tan Hananguni. Maaf, Akang, leluhur itu siapa? Soalnya banyak yang nggak tahu leluhur itu siapa sih gitu. Leluhur itu orang tua kita, orang tua sebelum kita itulah leluhur. Dekatnya kata bahasa Sunda mah deket golar hoyanya gitu kan, hoy itu rorotan gitu kan. Orang tua kita yang melahirkan. Ibu, bapak itu leluhur kita. Yang geser lagi kakek nenek itu leluhur. Buyut tau itu leluhur. Bapak Adam, Umi Hawa, Inung Hawa itu leluhur. DNA ya. DNA Pak. Nah, lebih jauhnya lagi leluhur yang sejatinya itulah bumi. Makanya ada istilah ibu ibu nggak ada bapak. Yang nggak tahu leluhur. Ya, bapak angkasa apa bapak langit itu nyamuk alam semesta. Baru ke sang yang enggak. Nah itu ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi leluhur itu adalah orang-orang sebelum kita, itu leluhur. Dan sampai saat ini leluhur di sini masih kumpul. Tetapi leluhurnya bukan wujud. Ya, katanya ibu apa ada yang saya tadi memperhatikan ibu di sini. Saya dari arah wajahnya tadi ada yang merasakan kayak yang sedih
benar. Situ lagi doa, ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang kayak yang bingung itu. Karena saya memperhatikan tadi, itulah manusia nggak apa-apa sesuai dengan jati dirinya mas. Ya. Ya, mungkin itu yang saya lancang karena ini amanat Bapak. Iya. A, B, panjang Terus. tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Artinya sejarah itu yang panjang panjangkan, yang pendek kan tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurangi. Ya, Sejarah. betul. Tidak boleh. Atur nuhun. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Ya. Sampurasun. Sampai. Nah, tadi sudah dengar langsung narasumber di mana beliau adalah turun temurun kakek leluhurnya yang menjaga tanah pusaka ini. Tanah pusaka, tanah suci itu ada dalam 3 stansa. Kalau kita nyanyi Indonesia Raya, itu dalam stansa ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah yang itu 3 stansa. Nah, jadi lagu Indonesia Raya itu doa, lantunan doa, puja kepada leluhur dan semua yang ada di Indonesia. Nah, kenapa bicara 3 stansa? Karena stansa ketiga, stansa pertama adalah proklamasi, artinya memproklamirkan bahwa Indonesia Raya. Indonesia, itu kan Indonesia Raya, itu kan lagu Indonesia itu proklamir bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, raya gitu. Nah, yang kedua, stansa kedua itu permohonan, stansa yang ketiga pernyataan. Nah, yang disampaikan oleh beliau, bagaimana kita punya sebagai rakyat Indonesia menjaga tuh agar 1, 2, 3 stansa itu berlaku di negara kita. Gini, barang siapa yang melupakan budayanya, budaya itu nadi lah. Nadi kita tuh budaya. Kalau kita lupa, nadinya tidak bergetar, kan mati. Identitas kita tuh nggak ada. Konten makanya tadi ada siapa? Ada nih anak muda kita ikut, ya siapa namanya? Trema bisa ikut ke sini udah luar biasa. Karena dari anak muda yang mesti dimulai gitu. Nggak mau mulai aku di anak muda.